Semangat pagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kembali ke channel saya Tony83 Kalio, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, teman-teman ya. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi inspirasi kembali teman-teman ya tentang pengalaman hidup, apa yang saya pikirkan di sini dan apa yang saya pahami, teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat teman-teman. Karena memang kalau melihat kehidupan saya ke belakang ya, saya lahir di Cibinong dari keluarga seorang karyawan, teman-teman. Ya, papa saya hanya seorang karyawan. Terus kemudian kalau diingat saya SD, SMP di Mardiwana Cibinong, SMA di SMA Negeri Cibinong, yang kemudian kelas 3 SMA itu saya harus putus sekolah, teman-teman. Kenapa? Waktu saya ingat sekali waktu itu 6 bulan mau ujian, itu papa saya divonis oleh dokter tidak bisa bekerja, vonisnya 2 tahun, teman-teman. Nah, kondisi ini karena saya dari 4 bersaudara hanya sendiri sebagai seorang laki-laki ya, dari 4 bersaudara ini teman-teman, saya mau nggak mau jadi tulang punggung keluarga, teman-teman. Ya, di sini waktu itu terpukul, teman-teman ya, tapi saya hanya berpikir kalau saya tidak bekerja, bagaimana kehidupan keluarga saya, adik saya, kakak saya yang masih sekolah, teman-teman. Di situ. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sekolah, memutuskan untuk bekerja, menyambung hidup. Tapi seiring perjalanan dalam kehidupan saya di pekerjaan itu, saya ada terlintas sebuah pikiran, teman-teman. Saya hanya berpikir sederhana waktu itu, karena ada keinginan ingin berubah, teman-teman. Ya, itu dari waktu itu saya karena mendapati kehidupan yang sulit, saya ingin terjadi perubahan dalam diri saya dan keluarga. Yang saya pikirkan waktu itu, babe gue kerja udah 30 tahun, waktu beliau sakit, saya putus sekolah. Waktu saya bekerja, saya berpikir sederhana. Wah, kalau gue kerja terus kayak bokap gue, ini nanti akhirnya bagaimana? Kalau seandainya gue sakit, keluarga gue gimana nih? Itu terlintas. Nah, akhirnya saya berbicara dengan ayah saya, kemudian berpikir, saya punya bos papa saya aja sangat kaya. Oh, berarti kalau pengen kaya nggak boleh jadi karyawan. Itu pemikiran saya harus jadi bos. Tapi bagaimana caranya, teman-teman? Di situ saya uh, belum ada yang memberikan pemahaman, tapi hanya satu niatan, keinginan berubah. Akhirnya kesempatan waktu itu karena memang latar belakangnya papa saya hanyalah seorang tukang jahit, terus kemudian saya ikut sama bos juga seorang tukang jahit ya, cuman dia pemilik jahit, perusahaan jahit di Jakarta yang sangat besar, teman-teman. Nah, di situ saya berpikir, wah, saya harus menjadi bosnya tukang jahit, nggak boleh jadi tukang jahitnya, teman, harus jadi bosnya tukang jahit, tapi tidak punya modal. Nah, dahsyatnya saya ingat sekali pengalaman itu, kita tanpa disadari, saya ngobrol dengan papa saya, terus kita coba berusaha, akhirnya terbentuklah di Cibinong ini toko jahit, teman-teman ya. Walaupun waktu itu saya dengan keluarga buka toko jahit itu, tapi saya masih tetap bekerja. Karena yang namanya baru buka usaha, kira-kira langsung menghasilkan nggak? Enggak, teman-teman. Di situ. Tapi benar-benar perjuangan, saya ingat sekali, waktu itu kita buka dari jam 6 pagi, itu saya bagaimana caranya harus ada yang jaga itu toko, terus kemudian saya tetap bekerja di Jakarta, saya pulang, saya kemudian tutup toko itu jam 12 malam, teman-teman, baru tutup. Saya setelah tutup saya tidak langsung tidur, saya masih bekerja lembur sampai jam 3. Saya ingat sekali waktu itu kurang lebih sekitar 6 bulan pertama saya tidur kemungkinan hanya 3 sampai 4 jam sehari, teman-teman. Waduh, perjuangannya sangat luar biasa, teman-teman. Di sini kenapa saya bisa bertahan seperti itu? Karena ingin berubah. Akhirnya setelah saya punya penghasilan di toko tersebut, saya memutuskan berhenti, teman-teman. Nah, disitulah saya fokus, lebih fokus lagi. Akhirnya saya mulai menghasilkan, teman-teman. Seiring perjalanan, mulai terjadi perubahan penghasilan dalam kehidupan saya. Di situ saya ketemu satu orang lagi, teman-teman. Waktu itu saya masih seorang yang sangat minder, masih belum terlalu berani untuk berbicara. Saya hanya taunya hanya berbicara tentang pakaian ngejahit, teman-teman. Ya, diperkenalkan saya waktu itu tahun 2007
ke salah satu teman saya, ya beliau juga salah satu langganan saya dulu, akhirnya memperkenalkan saya kepada satu orang di Jakarta. Waktu saya dikenalin, saya ikutnya training beliau, saya cuek teman-teman. Saya tidak menganggap, biasa aja. Tapi di sekali waktu saya ikut trainingnya beliau selama 3 hari 2 malam, saya angkat hormat teman-teman, saya angkat topi teman-teman. Ya kenapa? Apa yang beliau ajarkan kepada saya itu sesuatu yang sangat positif dan saya dinyatakan saya sebagai seorang winner teman-teman. Selama ini saya hanya berpikir seorang loser. Nah, bagaimana saya berpikir sebagai seorang pemenang, teman-teman? Di situ akhirnya saya coba pelajari setahun mulai terjadi perubahan, teman-teman. Nah, karena ada tantangan, kemudian saya harus mundur, teman-teman. Ya, di sini akhirnya saya lepas dari beliau, kemudian saya masuk lagi di sebuah perusahaan, itu tepatnya 2009. Ilmu yang beliau ajarkan itu saya praktekkan, teman-teman. Ternyata waktu itu saya 2010 ya, saya sampai masuk majalah, teman-teman. Nah, ini majalah sukses, saya pernah masuk di sebuah majalah, teman-teman. Ya, di sini tertulis majalah sukses 365 hari berpikir positif, teman. Ini foto saya, teman-teman. Nah, di sini ada ini saya dulu, teman-teman. Ya, saya dulu memiliki sebuah mobil sport Mazda RX-8 gitu. Ya, di sini ini mobil saya juga gitu. Saya dulu sukses, teman-teman. Ya, ini pengalaman pribadi, tapi saya tidak ingin bercerita yang dulu, teman-teman. Ya, mental saya berubah, penghasilan saya berubah. Terus bertumbuh mental saya, tapi dahsyatnya disitulah hati-hati, teman-teman. Di saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu ego saya mulai muncul dan saya masuk zona nyaman, teman-teman. Terutama di kemarin di saat pandemi di Indonesia terjadi, hidup saya sangat santai. Di situ saya masuk dalam zona nyaman, hal-hal negatif masuk, teman-teman. Ingat, pikiran menentukan hasil, teman-teman. Ya, awal mulanya pikiran, teman-teman. Ya, di sini saya ingin berbagi ke teman-teman ya, karena kalau kita pahami ini ya, kita bisa turun naik dalam kehidupan itu tergantung dari awal mulanya hati menghasilkan pikiran. Teman-teman bisa simak video part 1, part 2 saya ya. Di sini ini masuk ke dalam part 3, teman-teman, tentang inspirasi hidup saya, teman-teman. Bila teman-teman ingin terjadi perubahan, coba teman-teman simak video ini sampai habis ya. Saya akan mencoba menjabarkan apa yang saya pahami tentang konsep pikiran, teman-teman. Ini yang saya dapatkan. Bahkan sebenarnya mentor saya dulu mengatakan comfort zone atau zona nyaman sama dengan kuburan. Saya ingat sekali, teman-teman. Itu yang beliau katakan, tapi waktu itu saya lupakan ya kondisinya. Saya pernah, mungkin ada satu kawan saya sampai mengetik sebuah itu di Facebook kalau tidak salah, itu namanya Pak Edwin Teguh. Dia waktu mendengar ini, dia tahu bahwa saya berapa tahun mengisi waktu itu hanya dengan membuang waktu hanya dengan memancing, teman-teman. Ya, di situ saya buang waktu, masuk dalam zona nyaman saya hanya untuk mengisi waktu. Ya, di situ saya berkumpul dengan orang-orang yang ibaratnya unsur-unsur yang tidak membangun kembali dalam kehidupan saya. Nah, ini membuat saya down, teman-teman. Ya, tapi untung kemarin saya mendapatkan satu training yang salah satunya adalah HMC, teman-teman. Ya, itu membangkitkan lagi. Terima kasih training HMC itu saya dikembalikan lagi dengan waktu itu saya kenanya di tentang Raja Wali dan ayam. Padahal saya dulu mendapatkan training pemahaman itu dengan elang dan ayam, teman-teman. Bahwa saya adalah seorang pemenang dan itu sudah masuk dalam konsep saya. Nah, ini yang saya ingin berbagi, teman-teman. Ada yang mengatakan manusia sesungguhnya apa yang ia pikirkan dalam hatinya, teman-teman. Ya, manusia sesungguhnya apa yang ia pikirkan dalam hatinya. Di video sebelumnya saya mengatakan hati menghasilkan pikiran. Hati kotor, pikiran kotor. Hati bersih, pikiran bersih. Di sini dikatakan manusia sesungguhnya apa yang dipikirkan dalam hatinya. Masuk nggak, teman-teman? Masuk, teman-teman. Di sini. Tapi ada juga yang mengatakan begini, teman-teman. Ya, jadi kalau tadi hati menghasilkan pikiran.
Nah, kekuatan pikiran di sini ada yang mengatakan begini, manusia yang agung atau yang besar bagi banyak pandangan orang, mereka yang mengetahui pikiran menguasai dunia, teman-teman. Teman-teman coba perhatikan dengan apa yang terjadi pada saat-saat sekarang. Bom nuklir terbuat. Saya yakin itu awal mulanya siapa yang buat? Pikiran, teman-teman. Ya, orang yang sangat kaya, teman-teman. Bisa terjadi karena apa? Awal mulanya pikiran, bagaimana caranya. Semuanya, teman-teman. Ya, di sini. Tapi ada juga teman-teman yang mengatakan beginian. Pikiran memiliki tempatnya sendiri, teman-teman. Pikiran memiliki tempat sendiri. Kenapa, teman-teman? Ya, memiliki tempatnya sendiri. Karena apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi yang tadinya surga jadi neraka, teman-teman. Atau neraka menjadi surga. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang kita melihat, oh hidupnya nyaman, santai, tapi ternyata kehidupan mereka neraka bagi mereka, teman-teman. Tapi berapa banyak yang kita melihat, oh orang itu susah, tidak mapan, tapi bagi mereka itu adalah kebahagiaan, teman-teman. Nah, ini pikiran memiliki tempatnya sendiri di sini, teman-teman. Surga bisa menjadi neraka atau neraka bisa menjadi surga, teman-teman. Tapi ada lagi, teman-teman, yang berkata seperti ini, teman-teman. Ya, tidak ada yang baik atau yang jahat, karena pikiran membuatnya demikian, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Bagi sebagian banyak orang, mayoritas merugikan orang adalah buruk. Tapi bagi segelintir orang mungkin yang memiliki pikiran berbeda, nyolong itu baik, daripada gua ngerampok, daripada gua ngebunuh. Banyak hal seperti itu. Ya. Pikiran itu tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Tergantung dari sudut pandang mana mereka menilai, teman-teman. Di sini. Nah, inilah konsep pikiran. Jadi kalau kita pahami sebenarnya otak kita ini adalah pabrik pikiran, teman-teman. Pabrik loh. Mau bikin seperti apa? Gitu. Ada pikiran. Kita mau bikin kayak gimana? Ada, teman-teman. Ya, di pabrik ini ada. Nah, tinggal kita mau berpikir seperti apa. Jadi sebenarnya kalau saya ibaratkan, yang saya pahami, di pabrik ini ya itu ada dua pengawas, teman-teman, atau kita bilang mandor, teman-teman. Ya, saya bilang pengawas atau mandor negatif dan mandor positif. Kalau mandor negatif adalah yang memperkerjakan hal-hal berpikir untuk hal negatif. Tapi mandor positif adalah mandor yang memperkerjakan untuk hal-hal yang berpikirnya positif, teman-teman. Di sini. Nah, bayangkan otak kita ini akan bekerja, namanya pabrik itu akan memproduksi itu sesuai apa kata mandornya, teman-teman. Tinggal kita mau seperti apa. Kalau kita pengen berubah untuk hal-hal yang lebih baik, pengen lebih positif, kalau teman-teman bisa yakin untuk ini, pecat aja udah mandor negatifnya. Semua hal-hal yang negatif teman-teman buang, pecat aja udah di situ. Nah, bagaimana cara memecatnya? Karena semua informasi itu di saat kita masuk hal negatif itu akan membuat informasi mandor negatif kita berkembang, produksi lagi. Tadi saya katakan manusia adalah produk pikiran sendiri. Pikiran adalah terbentuk dari informasi masuk. Nah, informasi-informasi yang negatif mulai lepasin, teman-teman. Ya, dalam training-training sebelumnya, saya mungkin yang pernah ikut training saya itu juga pernah mengatakan berkumpul dengan tukang ikan pasti kebagian amisnya, teman-teman. Berkumpul bermain dengan tukang minyak wangi pasti kebagian wanginya, teman-teman. Jadi kalau melihat teman-teman ada informasi-informasi yang negatif, kalau teman-teman ingin berubah menjadi sesuatu yang positif, lepasin. Nah, itu yang terjadi dengan saya. Di saat saya masuk zona nyaman, saya coba lepasin, teman-teman. Nah, saya coba pecat. Dengan cara apa? Saya masukin informasi-informasi positif, teman-teman. Nah, bagaimana untuk memperkuat? Karena yang namanya
positif, negatif itu selalu berkesinambungan, teman-teman. Ada hal-hal yang harus bisa memperkuat hal-hal positif supaya mandor positif kita ini bekerja lebih banyak memproduksi, teman-teman. Ya, jadi yang pertama harus dilakukan apa? Pertama, satu adalah kita harus berpikir sukses, teman-teman. Harus berpikir sukses. Ya, kalau teman-teman berpikir gagal atau ragu, pasti gagal. Kalau teman-teman ragu, pasti gagal, teman-teman. Tapi kalau teman-teman berpikir saya pasti sukses. Nah, di saat belum terjadi, itu teman-teman, ya, itu akan bukan menjadi sebuah masalah, teman-teman. Itu ada sebuah proses, teman-teman, di situ. Terus apa yang harus lakukan, teman-teman? Ya, kita harus berpikir bahwa kita lebih dari apa yang kita kira. Jadi kalau kita berpikir, gue mah nggak mungkin kayak dia. Jangan pernah, teman-teman. Ya, banyak orang berpikir, lu makan nasi, gue makan nasi. Maksudnya apa? Gue sama lu kagak berbeda. Di situ, teman-teman, ya. Nah, di sini kalau kita melihat satu orang yang sukses, kita hanya berpikir, gue juga harus berjuang semaksimalnya. Di sini, kenapa gue nggak bisa? Apa yang menyebabkan gue nggak bisa? Ini, teman-teman, ya. Saya sekarang menjadi lebih keras. Waktu saya meninggalkan hal-hal negatif, saya tinggalkan di situ. Itu akhirnya saya mulai memecat mandor negatif saya. Disinilah hal-hal positif mulai. Terus, teman-teman. Dan yang pasti kita harus memiliki dream, yaitu apa? Berpikir besar, teman-teman. Kenapa kita harus berpikir besar? Karena berpikir kecil pasti punya target kecil, pasti punya masalah nggak? Sama, punya tantangan, teman-teman. Kenapa harus berpikir kecil? Kalau memang berpikir besar lebih menghasilkan. Di sini berpikir sukses, teman-teman. Berpikir target yang lebih besar, teman-teman. Kenapa? Karena tantangannya sama, teman-teman. Jadi kalau kita ingin terjadi perubahan dalam hidup kita pribadi, teman-teman, awal mulanya dari satu yang inspirasi, ya, tentang takdir dan nasib. Saya sudah mengatakan hati menghasilkan pikiran, ya. Pikiran ini akan mengambil sebuah keputusan. Keputusan, di saat kita melakukan keputusan, akan terjadi sebuah kebiasaan, dilakukan berulang-ulang. Di saat kita melakukan berulang-ulang, akan membentuk sebuah karakter. Nah, karakter inilah yang akan menentukan nasib kita. Jadi di saat kita ingin mendapatkan nasib yang menjadi lebih baik, ya, kenapa tidak kita mulai bersihkan hati kita supaya kita bisa berpikir positif. Di saat kita bisa melepaskan hal-hal negatif, lakukan terus-menerus, teman-teman, sehingga membentuk sebuah karakter. Bahkan di buku ini saya lihat ada kumpulan orang-orang yang sukses, teman-teman, tapi tertulisnya, lihat, teman-teman, lihat, 365 hari berpikir positif, teman-teman, ya. Di sini 365 hari berarti 1 tahun. Jadi bayangkan kalau kita minimal 1 tahun berpikir positif, ya, saya yakin akan membentuk suatu karakter positif dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, padahal saya dulu sempat mendengar itu bahwa kalau kita merubah salah satu karakter, ya, karakter kita itu bisa dirubah dengan melakukan repeating itu kurang lebih selama 6 bulan, biasa akan mulai terjadi perubahan. Tapi di sini tertulis 1 tahun, teman-teman. Ya, nah ini yang saya ingin berbagi pada kesempatan video ini. Jadi bila teman-teman ingin terjadi perubahan seperti yang saya rasakan hari ini, saya ingin berubah menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih sukses. Mulai berpikir positif, bersihkan hati, pikirkan sesuatu hal yang positif, pecat mandor negatifnya, teman-teman. Itu awal mula. Dan lakukan penguatan, teman-teman. Ya, ini yang saya bisa sampaikan di video kali ini, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Ya, tunggu video selanjutnya untuk bagaimana kita meningkatkan lebih lagi, teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Tony 83 Kalio. Semoga bermanfaat. Semangat!